Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan keberkahan atas ilmu, atas pelajaran yang kita dengarkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak sekalian, beriman kepada hari akhir menurut bahasa ialah hari penghancuran atau hari pembalasan. Dalam Al-Quran suratul Fatihah ayat 4, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang mana akan membalas di hari pembalasan, di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari apa yang telah kita perbuat di dunia ini, baik itu yang kecil maupun yang besar, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Anak sekalian, sedangkan secara istilah hari akhir itu adalah hari yang mana berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia ini dan juga hancurnya alam semesta ini. Anak sekalian, maka hari akhir ini ulama memberitahukan bahwasanya yang pertama bisa juga diartikan dengan hari kiamat, juga bisa juga diartikan dengan hari setelah alam dunia ini. Anak sekalian, maka kita sebagai manusia, alam kita itu sangat panjang, ya. Kurang lebihnya ada 10 alam yang kita akan melaluinya. Pertama kita di alam ruh, yang kedua kita di alam rahim, alam kandungan, yang ketiga setelah alam kandungan adalah alam dunia. Disinilah tempat kita. Kemudian alam barzakh, yaumil ba'ad, yaumil mahsyar, yaumil mizan, yaumil hisab, jembatan sirat. Kemudian yang terakhirnya kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan masuk dalam surga atau neraka. Sekarang kita ini di Mulkon Jabariyah, zaman yang mana sekarang ini zaman kehancuran. Umat Islam begitu banyak, akan tetapi seperti buih di lautan, tapi mudah untuk diganggu, dizalimi, ya, ditindas, ya. Maka anak sekalian, kita sekarang berada di fase zaman Mulkon Jabariyah. Kita berada di alam dunia, kemudian fase kehidupan kita ini di Mulkon Jabariyah. Anak sekalian, kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yakni kematian salah seorang di antara manusia. Itulah kiamat kecil. Sementara kiamat kubro ialah kiamat yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini. Seluruh planet-planet, bilion-bilion galaksi, semua Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya. Maka sekalian, dan kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda-tandanya ini, kurang lebih 20 tanda kiamat. Ya, ketika tanda-tandanya sudah bermunculan, sudah terjadi, maka kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini. Yang pertama, turunnya salju di Arab, kemudian bumi akan dipenuhi dengan huru-hara, kemudian wafatnya raja Arab, kemudian keringnya sungai Efrat, kemudian muncul gunung emas di Irak, ya, kemudian banyak orang di sana berbondong-bondong ke sana lalu saling berbunuhan. Kemudian juga Al-Mahdi akan muncul, kemudian akan kembali uang perak, dinar dan dirham. Kemudian juga munculnya Dajjal la'natul alaih, kemudian turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian masa khilafah
masa khilafah kurang lebih 8 tahun ya. Makanya sekalian, inilah tanda-tandanya yang mana ketika tanda-tandanya akan terjadi maka sudah dekat datangnya hari kiamat. Maka sekalian, pasukan Al-Mahdi dengan pasukan Dajjal ini saling berperang, sehingga kemudian Dajjal la'natullah alaihi ini tidak bisa dikalahkan ya. Dia tidak kalah dengan Al-Mahdi. Namun siapa yang membunuh Dajjal? Ialah Nabi Isa alaihissalam ya. Maka sekalian, ketika Dajjal la'natullah ini mati ya, maka di tangan Nabi Isa yang membunuh Dajjal la'natullah alaihi, maka disitulah kembali masa khilafah ala minhajun nubuwah kurang lebih 8 tahun. Setelah itu Nabi Isa menikah dengan salah satu Muslim Arab. Kemudian juga Nabi Isa meninggal, tak lama kemudian pula Al-Mahdi meninggal. Maka anak sekalian, kemudian setelah itu tanda-tandanya akan keluar binatang ya, dari perut bumi ini, yang mana binatang itu membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kemudian anak sekalian, kiamat hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Sebelum kiamat ini Allah akan matikan kita. Dengan apa? Dengan angin sepoi-sepoi. Yang mana Allah akan matikan seluruh orang-orang beriman. Allah matikan bagi yang masih hidup di dunia maupun yang mati, yang sudah berada dikubur. Allah matikan kembali. Ya. Setelah kita mati, maka yang tersisa adalah orang kafir. Lalu muncullah api yang mengirim manusia untuk kumpul di Syam. Ya. Kemudian tiupan sangkakala. Ya. Sebelum terjadinya kiamat, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil ya, untuk meniup sangkakala. Di dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi anak sekalian? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah mengatakan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat keras. Ya. Bumi ini diguncang dengan sangat keras. Kemudian planet-planet saling menghantam, saling berbenturan. Matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung terbang seperti bulu yang berterbangan. Air laut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik. Itulah suasana yang sangat mencekam ketika hari kiamat. Kemudian setelah kiamat anak sekalian, ya, semua mati. Ya. Tetapi ada 3 makhluk Allah yang tidak mati. Siapa dia? Yang pertama malaikat Israel, kemudian iblis la'natullah alaihi, kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa malaikat Israfil. Kemudian yang kedua Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat iblis la'natullah alaih. Tapi iblis la'natullah alaih lari ketakutan, terberit-berit, tapi didapat oleh malaikat maut. Lalu dicabutlah nyawa iblis la'natullah alaih. Lalu kemudian yang terakhir malaikat Israel mematikan dirinya sendiri, mencabut nyawanya sendiri. Allah membangkitkan kembali malaikat Israfil. Ya, Anda sekalian, dengan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya? Dengan tujuan Allah menyuruh untuk menyiapkan kembali sangkakalanya, ya. Maka seperti itu ya, mereka bangun dari kuburnya, semua dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah SAW, semuanya berkumpul, ya. Namun berkumpulnya itu anak sekalian sudah berkumpul di yang namanya Yaumil Mahsyar, pada mahsyar, ya, hancurkan dunia anak sekalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang rata, yang luas,
sejauh mata memandang. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh manusia dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya baginda Nabi SAW. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita masuk di alam yaumil mizan, timbangan amal, ya. Dari yaumil mahsyar, yaumil mizan. Kemudian kita akan ditimbang amal kita. Ya, apakah amal kita ini lebih banyak kebaikan atau keburukan? Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab, memperhitungkan, ya, amal-amal kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Tsumma inna alaina hisabahum. Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya kewajiban kamilah menghisab mereka. Kemudian kita akan melalui yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana dalam hadis itu jembatan sebuah rambut dibagi menjadi 7. Bisa kita bayangkan sangat tipis. Yang mana di bawah jembatan itu adalah jurang-jurangnya api neraka yang menyala-nyala. Kemudian babak yang terakhir, ya, apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka? Maka hikmah yang bisa kita petik pada malam hari ini adalah sekalian, beriman kepada hari akhir. Beriman artinya percaya. Tidak hanya kita percaya dengan lisan saja, tapi kita harus yakini. Ketika kita meyakini akan sesuatu, maka tertancap di dalam hati. Ketika kita yakin bahwasanya ada orang yang jago dalam memanah, maka kita melihatnya, kita sudah, ketika kita percaya bahwa itu orang adalah jago pemanah, ahli memanah. Tapi bagaimana caranya ketika kita yakin kepada orang ahli pemanah tersebut? Kita dijadikan percobaan. Lalu kemudian kita berdiri di tengah lapangan, ada buah di atas kepala kita. Lalu sang ahli panah itu yang kita percaya dia bisa memanah, lalu kita relakan, ya. Lalu kita percaya, kita yakin bahwasanya kita tidak akan terkena anak panahnya. Itulah keyakinan. Maka percaya itu adalah di lisan, sementara keyakinan itu adalah di dalam hati. Makanya sekalian, kesimpulan pembelajaran kita pada malam hari ini, dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita berbuat kebaikan, kita berupaya untuk melakukan amal-amal soleh, ya. Kemudian kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita jauhi daripada fitnah, ghibah, menzolimi, durhaka kepada orang tua. Kita selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Demikian anak sekalian, saya memberikan tugas untuk menuliskan, ya, peta kehidupan manusia di Kumpul pekan depan, ya. Nah, anak sekalian, kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.